Ada di dalam. Yang dalam banyak Pak. Banyak. Mau Ini Pak? ada cahaya masih ada. Dan bagus lagi nanti kalau udah sembuh badannya gemuk lagi. Sebut nggak bekerja sama gini-gini. Itu biasa kita bukan by WA aja ya Pak, kita harus kumpul dulu. Kalau by online itu kayaknya kurang apa ya, kurang enak deh gitu. Jadi kita memang harus punya tempat, intinya itu. Jadi setiap saat kita mau kumpul, kita bisa di tempat itu. Kebetulan kita punya tempat. Apa nih Pak? Jadi saya mendengar bahwa di Jakarta itu ada kampung siaga TBC. Dan ini adalah salah satu bentuk konkret dari upaya yang kita lakukan untuk mengentaskan TBC di Indonesia. Dan salah satu yang saya belajar dari kampung TBC tadi adalah peran kader TBC yang aktif sekali kepada masyarakat. Mereka bahkan tidak digaji, mereka tidak dapat tunjangan, mereka tidak dapat honor, tapi mereka bisa melakukan kunjungan langsung, screening langsung ke masyarakat, mendampingi pengobatan hingga pasien itu sembuh. Luar biasa. Ada 13 kader di Kelurahan Jelambar baru ini, didukung Pak Wali Kota, didukung oleh Bu Kadis, didukung oleh Bu Lurah, sehingga kita bisa melakukan ini semua dengan masif. Kalau model seperti ini bisa direplikasi di Indonesia, di seluruh Indonesia, maka pengentasan TBC itu bukan tidak mungkin. Angka TBC masih tinggi. Di Jakarta sendiri ada 30.000 kasus TBC setiap tahun. Di seluruh Indonesia ada 1 juta kasus TBC setiap tahun. Dan upaya untuk menangani TBC sebenarnya ada beberapa hal. Tidak hanya soal pengobatan dan diagnosis, tapi juga masalah sanitasi lingkungan. Sanitasi ini adalah pekerjaannya nanti akan dibantu oleh Pak Wali Kota. Sanitasi hari ini Pak Wali Kota sudah memindahkan 6.000 ya Pak? 700 orang dari kolong jembatan ke rumah susun. Dengan begitu mereka punya sanitasi yang lebih bagus, sehingga mereka lebih tidak rentan terhadap kemungkinan terkena TBC. TBC menjadi masalah serius karena angka kematian TBC lebih besar daripada angka kematian COVID di Indonesia, dan ini harus kita lakukan. Pak, tadi kan banyak penyampaian aspirasi dari masyarakat seperti itu. Nanti mungkin kedepannya bentuk perhatian dari Kemenkes seperti apa Pak untuk para kader gitu Pak, mengingat juga mereka dapat digaji secara gratis gitu. Nanti ya, tadi kan ada sebenarnya ada dana pendampingan pengobatan TBC. Nah, pendampingan TBC ini sementara dilakukan oleh organisasi masyarakat, NGO. Nanti mungkin kita bisa geser tuh anggaran pendampingannya itu kita berikan tuh ibu kader TBC ini. Saya ibu kader juga lebih semangat. Walaupun saya lihat mereka walaupun tanpa gaji pun mereka tuh bekerja dengan hati. Apalagi kalau dikasih biaya transport, mungkin mereka lebih masif lagi. Kira-kira berapa tuh Pak anggarannya? Oke. Tapi kalau misalnya untuk kader kayak gitu itu di Jakarta ataupun di Indonesia itu memang ada setiap daerah atau gimana sih Pak? Ada, hampir setiap daerah ada. Hampir setiap daerah ada pendamping TBC. Itu dari organisasi Penabulu. Nanti kita bentuk yang Penabulu nggak cukup, yang Penabulunya nggak ada, kita berikan ke kader. Berarti peninjauan kader ini sementara ini baru di Jakarta Barat aja atau gimana nih Pak? Kemarin saya ke Surabaya. Baik. Saya ke Surabaya, terus beberapa tempat lain juga saya sudah kunjungi di tanah air. Nah ini nanti kita lihat contohnya, contoh-contoh kasus-kasusnya ini, implementasi programnya. Nanti kita adopsi di Kementerian Kesehatan, kita formulasikan mana yang paling tepat untuk masyarakat Indonesia. Tentu nggak bisa sama, masing-masing daerah punya khasan masing-masing. Pak, cara untuk Kita kasih info-info gitu. Terus yang kelima itu kita harus punya tempat Pak. Jadi kita harus punya tempat berkumpul gitu. Jadi kalau misalnya ada di RW lain, Jangan lupa subscribe ya.